Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, para pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada. Pada kesempatan di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian live yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad buah karya Imam Bukhari, yang seperti biasa insyaallah akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Ustaz Syahrul Fatwa LC Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau pada kesempatan di pagi hari ini sudah ada di studio, sudah ada di samping saya. Kita sapa terlebih dahulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, insyaallah pada pagi hari ini seperti biasa ada dua sesi, yaitu sesi pertama pembahasan materi insyaallah akan masuk di hadis ke-276 tentang bab qanaah. Kemudian di sesi kedua kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di dalam atau interaktif bersama Ustadz di nomor telepon 081190079112. Kemudian di pesan singkat bisa mengirimkan di 081190079113. Untuk mempersingkat waktu kita langsung kepada Ustadz untuk menyampaikan materi. Fadhal Bashura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya termasuk kesempurnaan dan kekuatan iman seseorang adalah berlepas diri dari sesembahan-sesembahan selain Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim, qala Ibrahim, ketika Ibrahim berkata, innani bara'um mimma ta'budun, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh ada pengagungan terhadap sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Begitu pula termasuk pengagungan terhadap tempat-tempat yang dijadikan oleh orang-orang untuk menyembah selain Allah. Kita tidak boleh mendatangi tempat-tempat yang di sana ada patung, tempat-tempat yang diagungkan oleh orang-orang musyrik, karena termasuk perkara yang haram, perkara yang bisa membuat iman kita kurang, tauhid kita berkurang. Karena Nabi Ibrahim saja mengatakan innani bara'um mimma ta'budun, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Karena itulah ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW bahwa saya bernazar ingin menyembelih hewan di daerah Buana. Maka Nabi SAW bertanya, hal fihi wathanun yu'bad, apakah di tempat itu ada patung yang disembah? Apakah di tempat itu ada hewan yang disembelih untuk selain Allah? Nabi bertanya. Orang tadi menjawab, la, tidak ada wahai Rasul. Tidak ada patung yang disembah, tidak ada sembelihan yang disembah selain Allah. Maka barulah Nabi mengizinkan fa'aufi binadrik, maka tunaikan nadarmu. Hadis ini sangat agung sekali, bahwa ketika
satu tempat ada patung yang disembah selain Allah. Nabi sampai nanya, di sana ada patung yang disembah selain Allah enggak? Kalau kamu pengen menyembelih, tapi di sana ada patung yang disembah selain Allah, tidak boleh. Karena ini sarana menuju kesyirikan. Maka sebagai seorang muslim, dia harus punya sikap mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, dan harus punya sikap berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah. Dengan demikian, datang ke tempat-tempat peribadatan orang kafir yang di sana jelas ada patungnya, yang di sana jelas ada sesembahan selain Allah, hukumnya apa? Tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Kecuali kita datang untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, datang bawa speaker gitu, toa, para pengunjung diharapkan pulang. Ini sesembahan selain Allah yang harus dihilangkan, yang harus dijauhi. Pulang. Boleh kalau kita seperti itu. Cuma sepertinya tidak mungkin kita datang untuk tujuan seperti demikian kalau kita tidak punya kekuatan. Maka dengan demikian tidak ada manfaatnya kita wisata ke tempat-tempat sesembahan selain Allah. Tidak ada manfaatnya, tidak ada pahalanya, bahkan bisa menjurus dalam dosa kalau kita datang ke tempat-tempat wisata yang di sana ada patung yang disembah selain Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kita masih dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, hadis nomor 276, babnya yang dibuat oleh Imam Bukhari, babun sakhawatun nafs, bab merasa cukup, ya, bab jiwa merasa cukup. Artinya apa? Qanaah. Kalau bahasa kita lebih dikenal dengan bahasa kalimat qanaah. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah beliau berkata, haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Laits an ibni Ajlan anil Qaqqa an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal gina an kasratil ab walakinnal gina ginan nafs. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan itu adalah merasa cukup, jiwa yang merasa cukup. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, dan juga Imam Muslim mengeluarkan hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah SAW, ya, Imam Bukhari membuat sakhawatun nafsi, artinya jiwa yang dermawan. Tapi hadis yang dibawakan berbicara tentang qanaah. Bukanlah gina, kecukupan kekayaan itu dengan banyaknya harta benda berupa perhiasan dunia, berupa kekayaan yang melimpah, ya, atau benda-benda mewah yang kita punya, rumah, mobil, dan seterusnya. Akan tetapi yang disebut dengan kaya itu adalah ginan nafs, jiwa yang merasa cukup. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, pandangan kita terhadap status orang kaya di dunia ini lebih pada materi. Jika ada seorang punya rumah yang mewah, luas, besar, megah, disebut orang kaya. Kalau bahasa sekarang adalah rumahnya sultan, ya. Rumahnya sultan. Ketika kita melihat kendaraan seseorang melebihi jumlah biasanya orang punya kendaraan 1, dia punya kendaraan 10, 12, maka disebut sultan, orang kaya. Pandangan kita hanya tertuju pada materi. Belum lagi ketika seorang punya usaha di mana-mana, ya, dia punya outlet beberapa, disebut orang kaya. Nabi SAW membantah itu semua. Bahwa pandangan kita terhadap kekayaan hanya melihat dari sisi materi, bukannya disebut kaya. Nabi mengatakan, laisal gina an kasratil aq. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Karena Allah lah yang maha kaya. Allah yang maha memberikan.
yang memudahkan orang bisa punya banyak harta benda, harta melimpah, ya ini karena berkat Allah SWT. Maka Allah yang maha kaya. Orang ketika melihat hanya dari sisi materi saja, tidak cukup itu menjadikan dia kaya. Tapi kaya yang sesungguhnya adalah kayanya jiwa, kayanya hati. Dari hadis ini, yang disebut dengan kaya hati itu maksudnya dermawan. Sakhawatun nafs, itulah hubungan antara bab yang dibuat Imam Bukhari dengan hadisnya. Yang disebut dengan kaya adalah ginan nafs, kayanya jiwa. Dia merasa cukup, kemudian dia berikan kepada orang. Terkadang kita melihat ada seorang yang secara kasat mata materinya tidak seberapa. Namun dia punya jiwa yang kaya, dermawan, dia punya jiwa yang sosial, membantu orang tidak mampu. Berbanding terbalik dengan sebagian orang yang memiliki rumah mewah, harta melimpah, tapi tidak sedekah, tidak semangat untuk berjiwa sosial. Maka ini bukan disebut orang kaya, walaupun secara fisik dia kaya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, sikap qanaah itu perlu ada dalam diri kita. Bahwa kita menerima dengan apa yang Allah berikan, kemudian kita tidak lupa menyalurkannya sebagai bentuk memberikan hak orang-orang fakir, hak orang-orang miskin. Harta kekayaan yang kita punya tidak akan berarti apa-apa ketika kita tidak punya jiwa yang kaya. Kita tidak dermawan, kita tidak sedekah, kita tidak membantu, tidak ada gunanya. Karena yang kita usahakan di dunia ini akan kita tinggal. Taruhlah Anda punya kekayaan 7 turunan, punya rumah di mana-mana sekian banyak, itu semuanya hilang. Ya, dari peristiwa pandemi saja kita sudah melihat betapa banyak orang-orang yang kaya secara pandangan manusia, dia meninggal sudah selesai. Dia belum sempat urus perusahaannya di sana di sini, bisnisnya di sana di sini. Dia belum sempat urus rumahnya yang di sana di sini, kendaraannya di sana di sini. Meninggal dunia, apa jadinya kalau sudah meninggal dunia? Sudah hilang. Yang dia bawa apa di alam kubur? Amalannya. Mobil mewah yang dia punya tidak bisa dibawa ke dalam kuburan. Ya, rumah gedung yang megah tidak bisa dia masukkan ke dalam kuburan, hanya amalan. Jadi rebutan para ahli waris. Inilah akhir kehidupan dunia kita. Bahwa apa yang kita usahakan di sini, di dunia itu, kalau tidak kita gunakan untuk kebaikan akhirat, maka akan sia-sia belaka apa yang kita usahakan. Coba kita mengambil ibrah pelajaran dari orang-orang kaya yang sudah meninggal dunia. Apa yang dia bawa? Apa yang dia bawa? Amalannya saja. Ya, tidak ada satupun bisnis yang dia yang dia bangun bisnisnya di dunia ini kemudian dia bawa sampai meninggal dunia, tidak ada. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, selama kita masih hidup, kita masih sadar, akal kita masih normal, maka apa yang kita bangun di dunia ini niatkan untuk kebaikan di alam akhirat, karena itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya sifat qanaah atau kecukupan jiwa itu ya dengan kecukupan hati. Rasulullah SAW mengatakan, wa in lakinnal ghina ghinan nafs, bahwa kekayaan jiwa, kecukupan hati kita itu ada di hati, bukan apa yang kita pikirkan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasa cukup dari rizki yang Allah berikan, maka kita menjadi orang yang kaya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridholah kamu dengan apa yang Allah berikan, Allah bagikan kepadamu. Takun agnan nas. Maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Ketika kita ridho dengan rizki yang Allah berikan, dengan apa yang Allah anugerahkan pada kita berupa nikmat yang sangat banyak, takun agnan nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Kita tidak selalu melihat yang di atas dalam urusan dunia, karena menjadikan kita meremehkan nikmat yang Allah berikan. Kita tidak akan merasa puas
selalu saja kurang karena yang kita lihat di atas. Karena itu Rasulullah berpesan, unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatullahi alaikum. Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian. Jangan kalian melihat orang yang berada di atas kalian. Karena sesungguhnya itu akan lebih bisa menjadikan kamu tidak meremehkan nikmat Allah atas kamu. Jadi kalau kita pandai bersyukur melihat orang yang berada di bawah kita, ini menjadikan kita lebih bersyukur, tidak meremehkan nikmat Allah. Tapi coba kalau kita selalu lihatnya di atas. Punya tetangga bangun rumah mewah, tingkat, ya. Kemudian kita tidak bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Malah kita selalu melihat ke atas. Jadinya nikmat yang sudah kita dapat dianggap remeh. Ini kurang. Akhirnya minta yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi, lebih megah lagi. Ini. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, warda bima qasamallahu lak takun agdan nas. Ridholah kamu terhadap apa yang Allah bagikan untukmu, maka kamu akan menjadi orang yang kaya. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, hendaklah kita menerima ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur dengan nikmat-nikmatnya. Apa yang Allah tentukan bagi kita dari pendapatan, dari penghasilan, dari rizki yang kita terima sehingga kita bisa membangun rumah atau membeli rumah, membeli kendaraan, itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ridholah dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah ini. Jangan selalu tidak terima. Karena hidup itu butuh perjuangan, hidup itu butuh proses. Sekarang misalkan kita masih ditakdirkan rumah kita ngontrak. Kita masih dalam petakan. Pendapatan kita per bulan hanya sekian. Ridho, terima dengan tetap terus memohon pada Allah taufik untuk berusaha ya lebih baik lagi supaya kita punya peninggalan untuk anak-anak kita berusaha menabung untuk beli rumah, tidak ada masalah. Tapi kita ridho dengan pemberian Allah ini. Dengan terus ya berusaha sekuat tenaga kita tanpa melalaikan hak-hak dan kewajiban, tanpa menerjang larangan Allah. Karena ada sebagian orang yang tidak terima dengan kondisi ekonominya. Ketika diberi ujian dengan tempat tinggal yang masih ngontrak, pendapatan gaji bulanan yang masih kecil, dia menerabas aturan Allah. Akhirnya apa? Bermain dengan bank. Pinjam uang di bank untuk kredit rumah, untuk kredit kendaraan, supaya kelihatan wah. Supaya orang tahu saya ini punya rumah tapi kredit, punya kendaraan tapi kredit. Ini tidak benar. Bahwa dengan ketentuan Allah ini kita terima, kemudian kita jalani dan tidak ada masalah kita mencari yang lebih baik. Misalkan tambah usaha, bekerja, istri berjualan, ya menabung untuk memiliki rumah, tidak ada salahnya. Tapi jangan sampai menerjang hal-hal yang sudah tegas keharamannya dalam Quran. Ya, dengan bermain riba atau kita bermain judi ya, demi mendapatkan keuntungan supaya keuntungan ini bisa untuk kenikmatan dunia, ini tidak benar. Maka kaum muslimin, apa yang Allah telah gariskan, maka terimalah itu. Kemudian kita meminta keberkahan dari apa yang sudah kita terima dengan tetap terus berusaha ya sesuai kemampuan kita untuk memperbaiki sedikit demi sedikit. Jangan maunya kita itu instan. Generasi muda sekarang berpikirnya kan cepat, pengennya cepat saja. Baru nikah harus punya rumah, baru nikah harus punya motor, mobil, dan seterusnya. Ini tidak seperti itu. Semua harus dengan proses. Rasulullah mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Nggak bisa orang langsung jadi pintar. Nggak bisa orang langsung jadi kaya. Harus ada prosesnya. Ini yang harus ditempuh, yang harus kita sadari. Yang kadang-kadang generasi muda tidak sabar. Mereka tidak mau sabar bersusah payah. Ya, kontrak dulu sekian tahun. Mereka tidak punya kesabaran ini. Ini salah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, ridholah dengan takdir Allah, dengan tetap kita berusaha mencari yang terbaik dan itu tidak ada larangannya.
Betul kita sekarang kontrak, tapi kita jualan dalam rangka ingin menabung supaya punya rumah, tidak ada salahnya. Asalkan jangan menempuh jalan yang tidak dibenarkan dalam agama, seperti membeli dengan cara riba dan seterusnya. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwa hakikat kekayaan adalah kayanya hati, kayanya jiwa. Bahwa orang yang kaya itu dilihat dari kayanya jiwa dia. Sebagian orang kaya pelit jiwanya, memberi saja perhitungan. Tapi sebagian orang yang secara ekonominya pas-pasan, kaya jiwanya. Dia berikan pada orang yang membutuhkan, dia bantu walaupun dirinya juga butuh. Ya, sebagaimana Allah mengisahkan kaum-kaum Ansor, wa yu'siruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Mereka mengutamakan saudara-saudara mereka, wa yu'siruna ala anfusihim, mereka mengutamakan saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka itu merasa butuh. Ketika kaum muhajirin tiba di Madinah, salah satu yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika orang-orang dari Mekah itu hijrah ke Madinah, muhajirin disebut, maka Nabi mempersaudarakan antara kaum Ansor, penduduk asli Madinah, dengan muhajirin, pendatang dari Mekah. Nah, ketika dipersaudarakan ini oleh Rasul SAW, orang-orang penduduk Madinah, mereka memberikan apa yang mereka punya. Mereka mengutamakan saudara mereka, walaupun mereka juga butuh. Ya, sampai seorang sahabat yang mulia, saudagar kaya, yang ditawarkan, saya punya istri 4, kalau kamu pengen, saya akan ceraikan 1, kamu nikahi. Saya punya lapak dagang, kalau pengen ambil 1 silakan. Ini maksudnya mereka mengutamakan saudara mereka. Mereka mengutamakan saudara mereka walaupun kebutuhan mereka juga ada. Ini bagaimana hebatnya kekayaan jiwa, kekayaan hati para sahabat Nabi SAW, terutama para sahabat Ansor. Dan kisah yang sangat menakjubkan ketika ada seorang miskin mau menjamu tamu. Ketika di rumahnya hanya ada makanan sedikit, tapi dia tetap mau menjamu tamu walaupun mereka butuh. Dengan cara apa? Dimatikan lampunya, kemudian pura-pura si tuan rumah ini makan padahal tidak ada makanan, karena memang makanannya terbatas. Sampai Allah takjub dengan perbuatannya. Mereka mengutamakan saudaranya walaupun diri mereka juga butuh. Maka kaum muslimin yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, bahwa hakikat kekayaan adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa kita yang mau memberi, mau berbagi terhadap sesama. Terlebih di masa-masa seperti ini kaum muslimin yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana saudara kita kadang ada yang membutuhkan, tetangga kita ada kepala keluarganya yang di PHK. Maka bersedekah, berbagi di masa-masa seperti ini sangatlah besar manfaatnya. Sangat besar pahalanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluha ala akhikal muslim. Sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati saudaramu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'. Tidak beriman salah seorang di antara kalian yang dia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Maka kaum muslimin, mari hidupkan kekayaan jiwa dalam kita masing-masing, dalam diri kita. Kita bangkitkan kekayaan jiwa kita, mau berbagi, mau memberi terhadap sesama, sehingga kita menjadi orang yang diberkahi oleh Allah SWT terhadap nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Hadis berikutnya, hadis ke-277. Haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad bin Zaid wa Sulaiman bin al-Mughirah an Thabit an Anas qala khadamtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asra sinin fama qala li uffin qat wa ma qala li shay'in lam af'alhu ala kunta fa'altah
wala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah. Dari sahabat Anas bin Malik, dia berkata, aku menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun, dan tidaklah pernah Rasulullah berkata kepadaku ucapan sama sekali. Rasulullah tidak pernah mengucapkan kepadaku sama sekali, atau cis ya. Tidak pernah pula Rasulullah berkata kepadaku terhadap sesuatu yang aku kerjakan, ya, sesuatu yang belum aku kerjakan. Tidak pernah Rasulullah berkata kepadaku terhadap suatu perkara yang belum aku kerjakan, kenapa kamu belum mengerjakannya? Dan tidak pula Rasulullah berkata kepadaku terhadap perkara yang sudah aku kerjakan, kenapa kamu melakukan ini? Ya. Allahu Akbar. Hadis ini datang dari sahabat Anas bin Malik yang memang beliau sejak kecil sudah dipersiapkan oleh ibundanya untuk menjadi pelayan Rasul SAW. Ya. Nah, ketika Anas bin Malik sudah menjadi pelayan Nabi, maka beliau mengetahui bagaimana mulianya kehidupan Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 tahun bukan waktu yang cepat, bukan waktu yang sedikit, ini waktu yang lama. Sehingga Anas bin Malik mengetahui benar karakter sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Anas bercerita Rasulullah itu tidak pernah mengucapkan kalimat yaitu kalimat cis, bosen, ya, atau sebagainya. Ini merupakan kalimat yang menunjukkan orang sedang jemu, bosan, ya, atau menolak. Itu tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Di antaranya pula Anas menceritakan Nabi itu tidak pernah berkata padaku dalam satu pekerjaan yang belum aku kerjakan, kok kamu nggak ngerjain sih? Ya, tidak pernah Nabi berkata begitu. Kalau aku belum mengerjakan satu perbuatan, Nabi tidak pernah mengatakan ala kunta fa'alta, tidakkah kamu melakukan ini? Tidakkah kamu kerjakan ini? Dan tidak pernah pula Rasul itu berkata terhadap pekerjaan yang sudah aku kerjakan, kenapa kamu ngerjainnya begini? Nah, jadi kita kadang-kadang ya, kita manusia ya, wajar. Kadang kita punya bawahan, nyuci piring nggak beres. Kita bilangnya apa? Cuci piring aja nggak becus, ini masih ada sisa-sisa nasi nempel, gimana sih? Nah, kita kan gitu biasa ya. Artinya karena memang kekurangan akhlak mulia kita. Nabi nggak pernah mengomentari perbuatan yang sudah dilakukan, kenapa kamu mengerjakannya kayak begini? Kemudian Nabi itu tidak pernah menegur perbuatan yang belum dilakukan. Ya, kalau kita punya pelayan kan, ini belum disapu mbak, ya, teras lupa, kerjain sekarang, sapu. Nah, Nabi tidak pernah. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan pada kita yang pertama, sempurnanya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau menjadi manusia yang paling sempurna akhlaknya. Dan itu wajar, karena pujiannya datang langsung dari Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang agung. Pujian ini datang dari Allah langsung dan tidak main-main. Kita saja nggak pernah dipuji oleh Allah. Ada nama kita disebut di Al-Quran? Tidak. Tapi Nabi Muhammad langsung pujiannya datang dari Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai Muhammad, kamu itu berada dalam akhlak yang mulia. Yang kedua pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bagusnya pergaulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama pelayannya. Bagaimana beliau juga punya pembantu pelayan. Jadi pembantu pelayan bukan hanya pada zaman kita saja. Nabi pun sudah ada. Tapi beliau karena memang kesempurnaan iman, kesempurnaan akhlak, dia bagus kepada pelayannya. Yang ini menjadi introspeksi bagi kita, diri kita masing-masing. Karena kita tentu di rumah ada yang membantu, ya, baik yang sekedar mencuci, mensetrika, atau ada yang bahkan membantunya tinggal di rumah kita dalam waktu yang lama, ya, apakah namanya babysitter atau apa namanya, ya, mereka tinggal di rumah bersama kita, tentunya tahu akhlak-akhlak kita seperti apa. Maka contohlah Rasul SAW. Walaupun kita tidak bisa sempurna seperti Nabi SAW, setidaknya kita ada baiknya sama pelayan, sama pembantu. Karena bagaimanapun juga pelayan pembantu yang ada di rumah kita adalah manusia yang harus kita manusiakan. Manusia yang harus kita manusiakan.
Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, meninggalkan celaan terhadap perbuatan seseorang. Bagaimana Nabi tidak mengatakan, kok kamu belum melakukan ini sih? Ini jam berapa? Masih belum beres ngerjain ini. Ya, jadi meninggalkan celaan kepada seorang. Tidak pula mengomentari hasil kerjaan orang. Ya, kalau memang dalam rangka perbaikan tidak ada masalah. Tapi dengan bahasa yang tentunya lebih baik. Nah, itu banyak sekali dalam proses kehidupan kita. Kita bangun rumah misalkan, ada satu ya, kita menginginkan bentuk modelnya begini, ternyata meleset. Jika ingin perbaikan ya tidak ada masalah untuk kedepannya. Tapi dengan bahasa yang baik. Kalau Nabi SAW, beliau tidak mengatakan, kok kamu ngerjainnya kayak begini sih? Gak seperti itu. Kalau dibilang gak becus, itu kan menyakitkan hati. Maka perbaikilah, kalau memang tujuannya untuk memperbaiki, perbaikilah cara menegurnya, cara bahasanya, sehingga tidak menyakitkan hati seseorang. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bagaimana keutamaan sahabat Anas bin Malik yang menjadi pelayan Nabi SAW sejak kecil. Kita kalau menjadi pelayan orang soleh, maka diharapkan mendapatkan kesolehan orang yang kita layani. Kita diharapkan mendapatkan ilmu dari orang yang kita layani. Karena itu gelar pelayan Nabi itu sangat membanggakan. Bagaimana kita menjadi pelayan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini mulia karena kita bisa mencontoh akhlaknya, mendapat kesolehan Nabi SAW, mendapatkan ilmunya. Bagaimana sahabat yang lain Safinah menjadi pelayan Nabi, menjadikan sebab dia tidak diterkam oleh singa dengan mengatakan saya pelayan Nabi. Allahu Akbar. Ya, maka kita menjadi pelayan orang yang mulia, kita pun mendapatkan kemuliaannya. Tapi bukan melayani orang dalam kesyirikannya. Kita menilai orang ini soleh tapi melakukan kesyirikan, kemudian kita membantu melayani dia. Ini tidak boleh. Karena sebagian masyarakat ada yang menilai kesolehan seseorang itu dengan sesuatu yang luar biasa. Kalau dia bisa qomat kamit, ditanya tentang penyakit ini, penyakit itu, oh orang soleh ini saya mau deh jadi pelayannya. Bawain tasnya, bawain apanya. Padahal dia dalam kesyirikan. Itu harus hati-hati. Yang soleh di sini benar-benar soleh, yang sesuai dengan ajaran Allah, yang sesuai dengan ajaran Rasul, itu baru kita menjadi pelayannya. Maka tidak ada masalah kalau anak-anak kita misalkan kita datangkan ke seorang ustadz yang soleh minta didoakan, atau kalau dia tidak punya pekerjaan biar bantu ustadznya, tidak ada masalah. Sebagaimana yang dilakukan oleh ibunda Anas bin Malik yang menyerahkan Anas bin Malik dari kecil, semoga ini bermanfaat untukmu wahai Rasul, karena mengharapkan apa? Keberkahan dan pahala dari Nabi SAW. Ini yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini, kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua hadis ya yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Bagaimana kekayaan yang sejati adalah kekayaan jiwa dengan qanaah dan memberi pada orang lain. Yang kedua adalah mulianya akhlak Nabi ketika bermuamalah dengan pelayannya. Nah, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas materi yang disampaikan. Barakallahu fiik. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, silakan Anda untuk berinteraksi dengan dengan Ustaz. Anda bisa menghubungi di nomor telepon 0811-900-7912 atau bisa melalui pesan singkat di 0811-900-7913. Kami harapkan untuk pertanyaan bisa sesuai dengan tema, tapi sebelum itu kita simak jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah masuk di sesi kedua, yaitu sesi interaktif atau tanya jawab. Silakan kami mengundang Anda untuk berinteraktif dengan Ustaz di nomor telepon 0811-900-7912 untuk lain telepon, kemudian di 0811-900-7913 untuk pesan singkat atau WhatsApp. Kita tunggu penelpon dari pemirsa. Sudah ada yang masuk? Sudah terhubung? Halo. Halo, Assalamualaikum, dari siapa?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya kenal suara dari Bapak Saleh Haji. Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz, kita semua dan kaum muslimin mendapat rahmat, lindungan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Izin bertanya, Ustaz. Silakan. Kita dalam kendaraan di Jakarta pulang kerja setelah asar, dan itu diperkirakan sampainya setelah isya. Mana yang lebih utama dalam menepati sholat tepat waktu? Kita sholat di kendaraan dengan tayamum sambil duduk, atau kita nunggu sampai rumah setelah isya, setelah itu kita qashar. Nah, pada saat qashar di si isya, mana yang lebih didahulukan? Kita sholat isya dulu baru maghrib, atau kita maghrib baru isya, begitu urutannya. Baik. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ini menjadi problem permasalahan yang sering ditanyakan ketika seorang pegawai kantor pulang pada asar dengan tingkat kemacetan yang padat dari Jakarta, ya, dia perkirakan sampai rumah bisa isya. Mana yang lebih baik, sholat di kendaraan dengan tayamum duduk, ataukah menunggu sampai rumah? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, perlu diperhatikan bahwa hukum sholat pada asalnya adalah dilakukan di bumi. Hukum sholat pada asalnya dilakukan di atas bumi, di tanah, bukan di kendaraan untuk sholat wajib. Untuk sholat 5 waktu, hukum asalnya dilakukan di tanah, di bumi, tidak dilakukan di atas kendaraan. Karena contoh dari Nabi SAW, beliau bila naik kendaraan onta, beliau hanya mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah beliau kerjakan di atas kendaraannya, onta, dan beliau biarkan onta itu kemana berjalan, tidak menghadap kiblat. Namun ketika tiba waktu sholat wajib, Nabi turun dari ontanya untuk sholat di darat, di tanah, di bumi. Ini menunjukkan bahwa hukum sholat 5 waktu yang wajib ini harus dilaksanakan pada asalnya adalah di tanah, bukan di kendaraan. Ya, jadi sholat 5 waktu hukum asalnya di mana? Di tanah, bukan di kendaraan. Kecuali dalam kondisi yang memang sangat-sangat sulit untuk turun dari kendaraan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, pulang dari kantor habis asar, apakah tetap sholat di kendaraan dengan tayamum? Kami tanyakan, apakah perjalanan dari Jakarta ke rumah tidak melewati tempat-tempat yang bisa dimampiri? Maka itu masjid ataukah SPBU yang ada masjidnya, ya, karena hukum sholat wajib pada asalnya dilakukan di tanah, bukan di kendaraan. Berbeda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh secara mutlak di kendaraan, boleh. Jadi selama perjalanan dari Jakarta ke rumah, kalau memang kita tahu nanti sampai rumah itu isya, yang lebih baik adalah sholat pada waktunya, tapi dilakukannya di bumi, di darat, di tanah, bukan di kendaraan. Dan itu bisa kita pilih. Dari Jakarta ke rumah, jalan itu kan banyak pilihan. Anda ingin masuk tol, silakan. Tentu Anda siap dengan konsekuensi. Karena tidak setiap jalan tol, sepanjang ruas jalan tol ada rest areanya. Ketika kita paham bahwa saat kondisi sore itu sangat padat, macet, ya, kita bisa memilih jalur alternatif yang lain, jalur arteri, jalur biasa. Yang ketika memilih jalur biasa bukan tol, pastilah kita akan lewat masjid, akan lewat musola yang bisa kita hampiri. Ini yang harus dipilih dulu. Karena hukum asalnya sholat 5 waktu itu dilaksanakan di tanah, bukan di atas kendaraan. Ini yang harus kita ambil. Jalur biasa yang nanti ketika tiba waktu sholat maghrib kita bisa mampir. Sholat maghrib di sana berjamaah, setelah itu lanjutkan perjalanan sampai rumah. Jadi demikian.
Jadi jangan dibuat pilihannya saya tetap di kendaraan sholat dengan duduk atau nanti sampai rumah. Tidak. Tapi dari awal sudah berpikir. Saya setar dari kantor jam 4. Perkiraan lihat dengan Google Map sekarang itu kan mudah ya. Lihat kemacetan kan dari Google Map. Kalau saya masuk tol ini sudah merah semua. Berarti sangat sulit untuk sholat maghrib turun dari kendaraan. Tapi kalau lewat jalur biasa, ya jalur biasa, walaupun merah, jingga, ada lancar sedikit, saya bisa mampir ke musola, masjid di pinggir jalan yang memang tersedia di negara kita ini. Jadi Anda harus memilih yang lebih afdol dari sisi satu, tepat waktunya, dua, dilaksanakannya di darat, di tanah, bukan di atas kendaraan. Nah, ketika sampai di rumah, misalkan kita memilih untuk saya akan menjamak dengan isya. Jadi bukan mengkosor ya, saya koreksi. Jadi kalimatnya mengkosor. Kosor itu meringkas. Arti kosor itu ringkas, meringkas. Salat yang 4 jadi 2. Tapi kalau kita gabung antara maghrib dengan isya itu bukan mengkosor, tapi menjamak. Ya, menjamak, jamak itu menggabung maghrib dengan isya. Mana yang lebih afdol kalau kita memilih untuk menjamak sholat saat di rumah nanti? Yang lebih afdol adalah sholat itu dilakukan secara berurutan, walaupun sudah masuk waktu isya. Laksanakan sholat maghrib terlebih dahulu, kemudian laksanakan sholat isya. Ya. Kecuali, ya, dalam pengecualian, apabila ya, kita misalkan dalam kondisi yang sangat terdesak, boleh melaksanakan sholat isya-nya terlebih dahulu baru maghrib. Apa maksudnya? Dalam kondisi yang sangat terdesak, ketika waktu isya itu sudah mau habis. Nah, waktu isya itu habis ketika tengah malam. Kita sampai rumah misalkan tengah malam, waktu isya mau habis. Daripada habis dua-duanya, maghrib tidak kebagian waktu, isya tidak kebagian waktu, maka kita mendahulukan sholat isya karena mengejar supaya jangan waktu isya itu habis. Sholat isya dulu, baru setelah itu sholat maghrib. Karena kalau kita maghrib dulu, nanti waktu isyanya habis, ya, maghrib pun kita laksanakannya di waktu isya, bukan pada waktunya. Jadi dua-duanya bukan pada waktunya. Lebih baik saya isya dulu di waktunya, kemudian baru setelahnya maghrib. Ini dalam kondisi kalau memang waktu isya sudah mau habis. Tapi dalam kondisi waktu isya masih panjang, maka Anda laksanakan maghrib dulu baru isya. Karena pada asalnya sholat itu dilaksanakan dengan berurutan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sepertinya sudah ada yang masuk lagi sambungan telepon. Ya. Ya, silakan. Dari siapa, Pak? Di mana? Dari Pak Mahmud, Kabupaten Oki. Di di Sumatera Selatan ya. Silakan, Pak. Ya. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini dari Pak Rahmat, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Ya. Silakan Bapak pertanyaannya. Ya. Untuk pegawai negeri ini apa ada kewajiban zakat Pak Ustaz? Yang pertama. Yang kedua, apa saja hikmah daripada qanaah Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara kami di Sumatera Selatan bergabung di pagi hari ini. Pertanyaan pertama, apakah pegawai negeri punya kewajiban bayar zakat? Pertanyaan ini masih global. Apa yang dimaksud punya kewajiban zakat? Karena zakat itu wajib satu bagi setiap muslim dan muslimah. Yang kedua yang berakal, yang ketiga yang sudah balik, yang keempat memiliki nisab dan sudah lewat haul 1 tahun. Ini orang-orang yang wajib zakat. Muslim muslimah berakal, balik, memiliki nisab dan sudah haul 1 tahun. Jadi siapapun dia, statusnya apapun, mau pejabat, mau ASN, mau bukan ASN, selama dia muslim muslimah, berakal, balik, ya, kemudian punya nisab dan sudah lewat 1 tahun, maka wajib bayar zakat. Pegawai negeri punya nisab,
Nisab itu maksudnya adalah batas minimal kekayaan yang dia punya, yaitu sebesar 85 gram emas. 85 gram emas. Kalau 1 gram saja 1 juta, maka 85 gram emas 85 juta. Ini batas minimal uang yang harus dizakati, yang harus kita punya. Ya. Jadi kita kalau punya uang 85 juta itu sudah mencapai batas minimal untuk bayar zakat. Tapi tidak cukup punya nisab. Tidak cukup punya nisab, tapi harus berlalu 1 tahun. Haul namanya. Kapan kita memiliki 85 juta, catat tanggalnya. Kemudian 1 tahun ke depan, di tanggal yang sama, kalau jumlahnya tetap 85 juta atau bahkan nambah, barulah kita bayar zakat, karena sudah lewat 1 tahun. Bila di tahun depan, uang kita berkurang dari 85 juta, karena kepake bayar sekolah, kepake anak sakit, kepake ada kebutuhan, maka tidak kena zakat karena tidak terpenuhi syarat haul, tercapainya waktu 1 tahun. Jadi siapapun, mau pegawai negeri, mau apapun, kalau dia punya uang nisab 85 gram emas dan sudah dimiliki selama 1 tahun, maka wajib bayar zakat. Pertanyaan saya, apakah pegawai negeri sebulan ya, dia punya uang segini? Ya, gajinya misalnya 85 gram emas, gajinya 85 juta. Kalau dia gaji ada 85 juta sebulan, maka dilihat setahun depan berkurang atau tidak. Karena tentunya para pegawai negeri yang dapat gaji dari negara, dia tentu tidak uangnya ditabung semua gajinya, pasti akan kepakai. Karena itu tidak ada yang namanya zakat profesi. Zakat profesi itu tidak ada. Kita profesinya pegawai negeri, dapat gaji sebulan 5 juta, 6 juta, kemudian dikeluarkan zakat 2,5%. Itu salah. Kenapa salah? Karena tidak terpenuhi syarat berikutnya mencapai waktu 1 tahun. Gaji kita 7 juta. Iya betul 7 juta. Tidak bisa langsung dipotong 2,5% karena Anda akan punya kebutuhan. Buat makan anak istri, buat biaya sekolah, listrik, air. Pasti akan berkurang. Taruhlah bisa nabung. Dari gaji 7 juta ini bisa nabung 1 juta. Nabung. Itu pun harus nunggu setahun sampai 85 juta tidak. Kalau 1 juta ya tentu tidak akan sampai 85 juta. Maka tidak ada zakatnya. Jadi tidak ada yang namanya zakat profesi. Zakat profesi itu tidak ada. Yang ada adalah zakat harta, kekayaan dengan syarat mencapai nisab, ya, 85 juta. Kemudian uang yang dimiliki 85 juta ini sudah dimiliki selama 1 tahun dan dia tidak berkurang. Allah alam. Nah. Kita lanjut ke pertanyaan dari pemirsa Ustadz yang sudah masuk di pesan singkat. Assalamualaikum, dari Habib di Kebumen. Bagaimana cara ikhtiar atau usaha dalam mencari rezeki nafkah agar dapat melahirkan sifat qanaah? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ikhtiar mencari rezeki supaya kita qanaah. Ketahuilah kaum muslimin, rezeki Allah itu terbuka lebar. Bahwa rezeki Allah itu Allah buka luas-luas bagi hambanya. Rizki kita semua adanya di langit, bukan apa yang ada di bumi. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rizki kalian, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Jadi kita mintanya kepada zat penguasa langit. Rizki kita bukan yang ada di bumi. Maka para pegawai yang di PHK itu jangan mengatakan hancur sudah hidup saya di PHK. Habis sudah rezeki saya. Gak ada. Anda itu rezekinya bukan di bumi satu-satunya. Kita bergantung dengan perusahaan, dengan gaji dari bos. Tidak. Ketika dipecat, di PHK, seolah-olah rezeki kita habis. Ini termasuk kekurangan iman, kekurangan tawakal kita. Kalau kita 100% bersandar pada perusahaan tempat kita bekerja dalam mencari rezeki, itu salah. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Perusahaan itu hanya sebagai sebab saja. Sebab datangnya rezeki kita. Maka sebab itu bisa dari perusahaan, bisa dari pintu yang lain. Karena itu kaum muslimin, kalau kita meyakini rezeki kita ada di langit, kita tidak akan bersandar 100% dengan ada faktor-faktor dunia yang kita lakukan. Anda dagang, kita tidak akan bersandar 100% dengan dagang ini.
Ini sebab doang, yang ngasih rizki siapa? Allah. Ketika sepi, pandemi, pembeli sedikit, kita serahkan kepada Allah. Karena ini cuma sebab saya dapat rizki lewat dagang. Pintu yang lain Allah bukakan, masih banyak. Karena itulah kaum muslimin yakinlah bahwa Allah akan memberikan rizki kepada hambanya. Bahkan binatang yang melata pun tidak luput dari pemberian rizki dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun binatang melata di permukaan bumi kecuali illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Binatang melata Allah tanggung rizkinya, apalagi kita manusia yang punya panca indera lengkap, punya otak, bisa berpikir, bisa bekerja keras, tentu Allah akan mudahkan rizkinya. Binatang yang tidak punya beban taklif, kewajiban saja Allah tanggung rizkinya. Bagaimana lagi dengan kita? Maka tinggal kita mencari sebab-sebab itu, pintu-pintu rizki itu. Ya, nah, Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallah atas penjelasan dari pertanyaan tadi. Kita lanjut ke penelpon. Sepertinya sudah ada yang masuk lagi. Sudah ada, silakan Bapak. Sudah terhubung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Pak? Dari Ali, dari Kabupaten Barat. Ya, langsung ke pertanyaan Pak. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Tafadhol. Ya. Setiap harinya saya kan sholat di masjid Ustaz. Iya. Jadi kepada Allah, waktu saya bekerja, suatu saat saya tidak mendapatkan sholat berjamaah Ustaz. Dan saya sholat sendiri di masjid tersebut. Apakah saya berdosa Ustaz? Ya. Baik. Yang kedua, apa hukumnya sholat sendiri bagi laki-laki Ustaz? Ya. Ya, Sudah. itu saja Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Wa anta fadzakallah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saudara kami di Kalimantan ya. Beliau bertanya, suatu saat saya ketinggalan jamaah di masjid, kemudian membuat saya sholat sendiri. Apakah saya berdosa? Ini dibangun di atas hukum, apa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Para ulama berselisih tajam tentang hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Sebagian ulama berpendapat hanya sunnah, sebagian lain berpendapat wajib, dan inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Wallahu a'lam. Bahwa laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Karena banyaknya hadis-hadis dari Rasul SAW yang mengancam laki-laki untuk sholat di rumah. Rasulullah berkeinginan membakar rumah-rumah yang mereka tidak sholat berjamaah di masjid. Rasulullah tidak memberi keringanan kepada laki-laki yang buta matanya. Ya, ketika ditanya, "Asami' nida, apakah kamu mendengar suara adzan?" "Na'am." "Iya, saya mendengar." Maka Rasulullah mengatakan, "Fa'ajibhu," maka penuhilah panggilan adzan itu. Dia bercerita bahwa laki-laki buta ini tidak ada yang menuntun ke masjid. Dalam riwayat yang lain, jalan menuju masjid itu berat, medannya itu berat, ekstrem. Ya. Medannya berat karena licin, bebatuan, bukit, ya, di kanan kiri jurang. Tapi dia mendengar azan, maka Nabi katakan penuhi panggilan azan, tetap berjamaah ke masjid. Nah, hadis-hadis ini menunjukkan pada kita bahwa laki-laki wajib berjamaah untuk sholat di masjid. Menunjukkan wajibnya laki-laki sholat berjamaah di masjid. Ketika kita ketinggalan jamaah sampai tidak dapat jamaah sholat sendirian, ini dilihat faktornya apa. Kalau faktornya sengaja karena sibuk dengan kerjaan, sudah adzan masih nanti-nanti. Kalau bahasa orang Sundanya engke-engke, ya, nanti-nanti. Tunda, begitu komat baru kita siap-siap wudhu. Otomatis pasti ketinggalan kalau komat masih wudhu, masih buang hajat. Ini berarti karena ada faktor kesengajaan, Anda berdosa. Namun apabila tidak ada faktor kesengajaan, kita sudah siap, ya, begitu adzan sudah bersiap-siap, namun ada faktor lain misalkan apa? Buang hajat, buang air besar. Karena perut sakit, buang air besar sampai menunggu dan lama. Setelah baru tuntas, barulah ke masjid, ternyata jamaah sudah selesai. Ini namanya tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, maka dalam agama Islam, sesuatu yang dilakukan tidak sengaja, maka tidak berdosa. Jadi lihat faktornya apa.
Anda sampai ketinggalan jamaah. Kemudian bagaimana hukum sholat laki-laki sendirian? Pertanyaan ini masih umum. Apa yang dimaksud sholat sendirian? Kalau dimaksud sholat sunnah, maka sebaik-baik sholat sunnah laki-laki adalah di rumahnya sendirian. Sebagaimana sabda Nabi SAW, afdolus sholati ba'dal faridah, ya sholatu rajul fi baiti. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib bagi seorang laki-laki adalah sholatnya di rumahnya. Tapi kalau yang dimaksud sholat sendirian adalah sholat wajib yang 5 waktu, dia tidak berjamaah. Bila dilakukan ya secara sengaja, maka kalau kita berpendapat sholat wajib, sholat berjamaah itu di masjid wajib, otomatis ketika dia memilih sholat sendiri di rumah, dia berdosa, tapi sholatnya sah. Tapi kalau kita berpendapat sholat berjamaah di masjid itu sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan, dia tidak dosa dan sholatnya sah. Wallahu a'lam. Jazakallahu Ustaz, barakallahu fik atas penjelasan dan jawabannya. Pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita menemani Anda. Yang dari pertama itu sesi materi Ustaz sudah menyampaikan 2 hadis. Kemudian di sesi tanya jawab ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan dan dijawab oleh Ustaz. Kami mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dibacakan. Silakan ditanyakan kembali di kajian-kajian berikutnya. Tak lupa kami dari kru yang bertugas menyampaikan permohonan maaf jika dalam menyampaikan sajian kajian ini masih banyak kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.